saja oleh Tafadhal Masykur Ramadan. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwan akhwat sekalian, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya adalah dengan menuntut ilmu, dan itu yang kita lakukan pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa bulan Ramadan sudah di depan pintu kita, sudah mengetuk pintu kita, ya, tinggal beberapa hari lagi, dan jangan sampai kita kaget dengan kedatangan bulan Ramadan, tidak ada persiapan apa-apa. Dan kajian pada hari ini kita beri judul Berburu Surga di Ladang Ramadan. Ya, kenapa kita sebut berburu? Ini adalah kiasan, ya, karena berburu itu adalah kegiatan mengejar dan menangkap buruan, hewan buruan yang kita hendak kejar, yang biasanya diburu, itu memiliki tempat sendiri, habitat sendiri. Dia yang lebih kenal habitatnya daripada kita, dan dia punya cara melindungi diri sendiri dari predator, dari orang-orang yang mau menangkapnya, ya. Maka tentu saja orang yang mau menangkapnya, orang yang mengejarnya, ini harus memiliki persiapan yang matang, ya. Dia harus memiliki strategi, memiliki ilmu tentang hewan tersebut, tentang habitatnya, tentang caranya melindungi diri dan sebagainya. Nah, tanpa persiapan rasanya mustahil bagi dia untuk mendapatkan atau meraih apa yang dia buru. Nah, kita jadikan surga itu sebagai seperti hewan buruan, karena surga ini bukan gampang kita cari, bukan gampang kita dapatkan, tidak. Ya, butuh persiapan, butuh pengorbanan, perjuangan, kerja keras dan sebagainya. Ya. Sehingga berburu surga harus ada persiapan tersebut. Nah, kemudian kita sebut ladang Ramadan, ya, di ladang Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan banyak sekali janji-janji, banyak sekali amalan-amalan di bulan Ramadan yang Allah menjanjikan janji-janji yang sangat menggiurkan seharusnya bagi orang beriman. Ya. Bagi orang yang di dalam hatinya ada kerinduan terhadap Ramadan, maka di dalam Ramadan itu dia melihat seperti ladang luas yang berisi tanaman-tanaman yang diinginkan, ya, berisi hewan-hewan yang harusnya diburu, ya, hal-hal yang harusnya diburu, dikejar dengan segala perjuangan yang dia miliki. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya, ya, di bulan Ramadan Allah siapkan berbagai macam janji, ya, Allah siapkan berbagai macam amalan yang pahalanya sangat besar, ya, berbagai amaliyah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam bulan Ramadan tersebut, ya. Dan siapapun yang berhasil meraihnya akan memetik kebahagiaan yang tidak terkira di akhirat kelak, berupa surga dan segala kenikmatan yang terhidang di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwat fidina azanallahu wa iyyakum, surga adalah taman yang luas, negeri kebahagiaan, berisi seluruh kesenangan dan kemuliaan yang dihausi oleh setiap jiwa, yang diiringi dengan keabadian yang nyata. Manisnya tidak ada pahit sebelum dan sesudahnya. Senangnya tidak ada sedihnya. Nikmat yang ada di dalamnya tidak ada susahnya. Kesempurnaan yang tidak ada cacatnya. Tak pernah ada mata yang melihat hakikatnya. Tak ada telinga yang pernah mampu mendengar sempurnanya sifatnya. Tidak pernah ada kalbu yang mampu membayangkan sempurnaan kenikmatan yang Allah siapkan di dalam surga bagi orang-orang yang mampu meraihnya, bagi orang-orang yang mampu menjadikannya sebagai hadiah dari perjuangan hidupnya. Di puncak paripurnanya surga ada keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala yang dipandang dengan jelas dan utuh tanpa ada penghalang sedikit pun. Maka hati-hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala firman-firman-Nya pasti akan merindukan surga. Di bulan Ramadan Allah membuka pintu lebar-lebar, Allah menyediakan ladang yang sangat luas untuk berburu. Tapi ingat, kita mau berburu di situ, ya, bukan mau santai-santai,
bukan mau tiduran saja seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, dikiranya bulan Ramadan itu adalah bulan malas-malasan, ya, bulan istirahat. Tidak. Justru di bulan Ramadan inilah kita bekerja keras, kita bersungguh-sungguh untuk meraup pahala yang sangat banyak, yang ujung-ujungnya adalah keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa untuk berburu seseorang harus punya persiapan yang matang, punya strategi, punya ilmu, punya pengalaman. Demikian pula Ramadan. Kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan perburuan itu, maka kita harus punya persiapan yang matang. Ada hal-hal yang bisa kita andalkan nanti ketika bulan Ramadan. Nah, apa bentuk-bentuk persiapan itu? Apa saja bentuk-bentuk persiapan untuk menghadapi perburuan di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah, yang paling penting adalah ilmu. Ya, betapa banyak orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak punya ilmunya. Ya, betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya. Menjalankan Ramadan sesuai dengan tradisi yang dia ketahui, tradisi yang dia lihat, ya, tanpa ilmu. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu meletakkan satu bab yang beliau beri nama Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu harus didahulukan sebelum amalan dan perbuatan. Dan ini sering kita ulang-ulang dalam kajian-kajian kita untuk menyadarkan kepada kaum muslimin pentingnya ilmu sebelum ibadah apapun itu. Jangan sampai kita salah, jangan sampai sekedar semangat saja, kemudian dilengkapi dengan ikut-ikutan saja tanpa ilmu, sehingga salah dalam bulan Ramadan. Ya, kita dapati banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam bulan Ramadan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin yang kita lihat di depan mata kita saat ini. Ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya, hukum-hukumnya seperti apa, syaratnya, ya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, ya, apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam, ya, puasa atau di dalam bulan Ramadan misalnya, ya. Kemudian luput dari keutamaan-keutamaan Ramadan sehingga Ramadan itu tidak menjadi menarik bagi dia. Ramadan itu bukan sesuatu yang menarik untuk dikejar dengan kerja keras. Apa-apa yang Allah hidangkan dalam bulan Ramadan itu tidak menarik. Sehingga tidak ada kerinduan pada bulan Ramadan. Tidak ada semangat ketika menjalaninya. Bahkan sebagian orang merasa bulan Ramadan itu adalah bulan siksaan. Kita dapati sebagian orang sebelum masuk bulan Ramadan, ya, mereka melakukan apa? Mereka melakukan jalan-jalan misalnya. Untuk apa? Katanya makan-makan. Ya, karena besok atau sebentar lagi kita akan disiksa dengan lapar. Coba bayangkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mereka melihat ibadah itu sebagai siksaan. Ya. Tidak ada rasa manis di dalam hatinya ketika melakukan ibadah itu. Dan hati-hati kalau kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Ya, tidak ada semangat, tidak ada kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia luput dari pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan yang Allah telah siapkan dalam bulan mulia tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, beramal tanpa ilmu ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Karena dia tidak tahu, maka akan berbuat banyak kesalahan. Kita kasih ilustrasi seseorang yang tidak paham tentang handphone, kemudian dia semangat untuk memperbaiki handphone, maka dia akan merusak. Yang awalnya cuma mic-nya handphone itu yang rusak, kemudian dia bongkar, akhirnya semua bisa jadi rusak. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Atau dia punya ilmu tapi sedikit tidak cukup untuk digunakan membongkar HP, memperbaiki HP. Akhirnya HP-nya jadi rusak. Ini persoalan HP, persoalan kecil, apalagi persoalan agama. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di antara kesalahan-kesalahan misalnya yang kita lihat di bulan Ramadan seperti tadi, ya, mengkhususkan ziarah kubur sebelum Ramadan, ya, atau amalan-amalan lain yang dilakukan sebelum Ramadan, ada barzanjian, ada sholawatan atau apalah itu, yang niatnya baik. Niatnya adalah menyambut Ramadan dengan ibadah, dengan hal-hal yang mereka kira Allah suka. Kalau Ramadan disambut dengan itu, padahal tidak. Ini kenapa? Karena tidak punya ilmu.
Akhirnya mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Mau beribadah tapi terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah yang merusak. Perbuatan bid'ah yang membinasakan. Kenapa? Karena minimnya ilmu. Kurangnya ilmu yang dimiliki atau bahkan sama sekali tidak ada. Bulan Ramadan, beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, atau lebih gitu. Di satu masjid itu diadakan pengajian. Ya, membahas tentang fikih Ramadan. Dibahaslah tentang pembatal-pembatal puasa. Termasuk diantaranya ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan pada saat sedang berpuasa. Seseorang tiba-tiba kaget. Ya, kenapa? Kemudian dia bertanya, apa betul berhubungan suami istri pada saat berpuasa itu membatalkan puasa? Loh, ustaznya juga kaget. Kenapa? Karena orang ini sudah menikah lebih dari 3 tahun. Dan dia mengaku bahwa dia melakukan itu di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun itu sebelum kajian itu ada gitu. Maka ini musibah yang besar, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan karena kurangnya ilmu ya, atau sekedar ikut-ikutan saja adalah ya, setiap sholat tarawih ya, kemudian melafadzkan niat, baik niat tarawih atau niat puasa. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkan puasa itu dari malam hari. Ya, memang Rasulullah mengatakan begitu, sehingga disyariatkan bagi ya, kaum muslimin yang hendak berpuasa, puasa wajib, untuk meniatkan puasa itu pada malam sebelumnya atau sebelum berpuasa. Nah, akan tetapi praktek yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita ini keliru, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasanya setelah salat tarawih sebelum witir biasanya, atau mungkin di berbagai tempat ada perbedaan cara karena memang ini tidak ada sunnahnya. Ya, imam tarawih itu kemudian mengajak para jamaah untuk meniatkan puasa. Nawaitu shauma yaumi ghadin dan seterusnya. Maka ini perbuatan yang baru, perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh orang yang membawa agama ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang-orang yang mengambil langsung ilmu dari Nabi, baik dari perkataan Nabi, dari perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi yang mereka pantau, tidak pernah melakukan ini, tidak pernah melakukan pelafazan niat pada malam hari, apalagi secara berjamaah. Ya, makanya Al-Imam An-Nawawi, ini kita sebut Al-Imam An-Nawawi ya. Kenapa kita sebutkan Al-Imam An-Nawawi? Karena ya kebanyakan di negeri kita ini mengaku sebagai orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Nah, Imam An-Nawawi ini salah satu imam besarnya madhab Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi, la yasihhu as-shauma illa bin-niyyah wa mahalluha al-qalb wa la yushtaratu at-talaffuz bila khilaf. Ini disebutkan dalam Raudhatul Talibin. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak sah puasanya seseorang kecuali dengan adanya niat. Kalau puasa wajib, ya harus dari malam atau sebelumnya. Kalau puasa sunnah boleh, ya setelah sahur dia baru berniat untuk puasa, ini boleh, ini puasa sunnah. Tapi puasa wajib dari malam. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak sah puasa itu kalau tidak niat. Ya, tapi tempatnya niat itu, kata Al-Imam An-Nawawi, di mana? Di dalam hati. Dan tidak dipersyaratkan melafadzkan niat, kata Imam An-Nawawi, salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, kata beliau, ini tidak ada perselisihan. Nah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, ini disebutkan dalam kitab Raudhatul Talibin. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ini karena kurangnya ilmu atau karena salah faham dalam memahami dan mengamalkan apa yang disyariatkan dalam agama kita. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan karena kurangnya ilmu, meskipun yang melakukan ini adalah orang-orang yang dianggap ustadz, dianggap ulama, tapi ini tidak benar. Yaitu apa? Mendahulukan waktu puasa sebelum waktunya dimulai. Ya, kita ketahui bahwasanya rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua imsak, menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa. Ini rukun puasa. Nah, sejak kapan imsak itu dimulai? Dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang beliau sebutkan, kulu washrabu wala yahidannakum as-sati'ul mus'id
fakulu washrabu hatta ya'tarida lakumul ahmar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, makan dan minumlah kalian dan janganlah mengganggu kalian cahaya yang memanjang ke atas, ya, yang naik ke atas, atau yang disebut dengan fajar kadzib, ya, karena fajar itu dua, kata Rasulullah, al-fajru fajran, ya, fajar itu ada dua, ada namanya fajar kadzib, ada yang namanya fajar shadiq. Fajar kadzib itu ketika cahaya itu memanjang naik ke atas langit, ya. Disitulah biasanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dilakukan pula oleh sebagian kaum muslimin di zaman ini meskipun sangat sedikit. Disitulah biasanya dikumandangkan azan yang pertama pada subuh hari, karena azan di zaman Nabi itu ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian mendengarkan azannya Bilal, maka makan dan minumlah kalian. Artinya halal makan dan minum sampai kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi makan dan minum itu halal sampai kapan? Sampai terdengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Dan itu di dalam hadis yang lain disebutkan, Ibnu Ummi Maktum itu tidak berani azan karena dia orang buta, tidak berani azan kecuali orang-orang, bukan cuma satu orang, kecuali orang-orang sudah memperingati dia. Ya, wahai Ibnu Ummi Maktum, fajar sudah terbit. Fajar kedua, fajar shadiq. Maka dari sini kita ketahui, ikhwan fidin azanallahu wa iyyakum, dari hadis yang kita bacakan tadi, makan dan minumlah kalian, janganlah kalian terganggu oleh cahaya yang memanjang ke atas. Maka makan dan minumlah kalian, kata Rasulullah SAW, sampai nampak bagi kalian merah. Ya, merah apa? Fajar shadiq. Ya, terbitnya fajar. Disitulah pembatasan. Maka imsak itu menandakan dimulainya puasa. Ya, imsak yang dimajukan sebelum waktu yang ditentukan oleh syariat, ini menyelisihi syariat. Kalau dia mau hati-hati, silahkan boleh. Ya, sebagaimana dalam hadis lain dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersahur dengan salah seorang sahabat, lupa saya namanya, Ibnu Mas'ud atau yang lain. Ya, kemudian jarak antara sahurnya dengan azan subuh, azan kedua adalah 50 ayat, ya, sekitar 15 atau 10 menit. Tapi ini tidak boleh dijadikan satu syariat baru. Ya, karena itu tidak dilazimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan terus-menerus, apalagi ada hadis-hadis yang kita sebutkan tadi yang menyebutkan batas haramnya makan, yaitu ketika azannya Ibnu Maktum sudah dikumandangkan. Kapan? Ketika fajar shadiq itu terbit. Disitulah batasannya. Adapun menentukan di jadwal-jadwal yang kita dapat, ya, itu ditentukan 10, 15 atau 20 menit sebelum waktu itu, maka ini adalah pensyariatan yang baru, ya, tidak ada dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikannya sebagai suatu kelaziman, ya, ini adalah pelanggaran dalam syariat, ya, Islam ini, dalam syariat agama kita. Ini kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan karena kurangnya ilmu, kita saksikan biasanya, ya. Karena disyariatkan salat bersama imam ketika tarawih, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di 3 malam ketika beliau masih hidup, ya, kemudian beliau hentikan karena takut itu menjadi kewajiban, dan itu diteruskan pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau radhiyallahu taala anhu mengumpulkan orang-orang untuk salat di belakang satu imam, karena kalau salatnya masing-masing itu ribut masjidnya, ya, mengganggu. Nah, ini syariat Islam kita. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sallama al imami hatta yansarif kutibat lahu salatu lailah. Dalam riwayat yang lain dikatakan kataballahu lahu salatu lailatin. Ya, salata lailatin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Sampai imam selesai. Berarti apa? Selesai tarawih, selesai witir. Ya. Menyempurnakan sholat itu bersama imam. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya pergi, ya, dari tempat sholatnya, maksudnya sampai selesai, maka Allah akan menuliskan bagi dia sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh. Seakan-akan dia tidak pernah istirahat dari sholatnya satu malam itu. Nah, ini banyak kaum muslimin yang luput. Kenapa? Karena tidak mengetahui hadis ini. Ya, ilmunya kurang. Tidak ada persiapan ilmu sebelum Ramadan.
Ya, sehingga mereka meninggalkan imam ketika selesai sholat ya taraweh dan belum melakukan sholat witir. Inilah kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin karena kurangnya ilmu, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lain yang tidak bisa kita hadirkan di kesempatan yang terbatas ini. Baik. Nah, persiapan yang kedua setelah ilmu adalah persiapan fisik dan mental kita. Ya. Al-Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah mengatakan ada dua perkara yang wajib kita waspadai. Seorang muslim wajib waspada. Apa itu? At-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu. Ya. Yakni yang harus kita waspadai diantaranya adalah ketika suatu kewajiban itu datang, seorang muslim tidak siap untuk melakukan kewajiban itu. Nah, ini berbahaya. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak siap ya didatangi oleh sesuatu yang besar, maka dia tidak akan semangat. Ya, dia akan loyo, dia akan lemah, ya, sehingga tidak sempurna atau sangat kurang dalam menjalankan ibadah tersebut. Ya, dan ini untuk semua ibadah. Ini untuk semua ibadah. Apakah itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji. Kalau kita tidak siap, ya, makanya ada persiapan-persiapan sebelum itu. Ada orang yang bekerja misalnya, sampai azan zuhur berkumandang, dia masih di meja kerjanya, menunggu qomat, menunggu iqomah. Nanti kalau dia tahu, oh ini sudah mau iqomah, sekian menit, biasanya di masjid, baru dia lari-lari ke masjid. Kemudian dia sholat, dia tidak akan mampu untuk maksimal dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak ada persiapan. Nah, kalau dia berhenti bekerja sebelum azan misalnya, dia tahu oh ini sudah mau azan, dia berhenti. Kemudian dia pergi berwudu, dia bersihkan badannya, bersihkan pakaiannya. Kemudian ketika azan dia menuju ke masjid, sampai di masjid dia kemudian sholat sunnah. Ini persiapan. Persiapan untuk masuk ke sholat wajib. Maka dengan demikian sholatnya insya Allah akan bagus kualitasnya. Karena ada persiapan-persiapan itu tadi. Demikian pula dengan haji. Tiba-tiba dia dapat panggilan haji, dapat giliran haji. Tidak pernah belajar sebelumnya tentang haji. Ya, bagaimana rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, wajib-wajib haji, apa saja yang harus dilakukan pada saat haji, bagaimana menggunakan pakaian haji, dan seterusnya. Kaget dia. Nah, dia mau belajar dalam waktu yang sangat singkat, pusing jadinya. Pusing, karena waktunya sangat mepet gitu. Dia baru manasik hari ini, besok sudah mau berangkat. Maka ini bukan sesuatu yang dipuji dalam agama kita. Harus ada persiapan. Ya. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, Syahrul Rajab, syahrun lizzara'i, wa Sya'ban, syahru as-saki lizzara'i. Kemudian, wa Ramadan, syahru hasadiz zara'. Kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Mulai persiapan gitu. Persiapan apa? Persiapan memetik gitu. Ya, mulai persiapan. Demikian pula Sya'ban, ya, bulan untuk menyiram tanaman yang ditanam tadi. Dan bulan Ramadan kita mulai petik hasilnya. Orang yang sudah mempersiapkan diri sebelum Ramadan, insya Allah ibadah-ibadahnya di Ramadan akan aman, akan baik, akan memiliki kualitas yang baik. Di antara perkataan ulama salaf yang kita dapatkan sampai saat ini, yakni para sahabat dulu kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahra Ramadan. Sesungguhnya para sahabat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuknya Ramadan. Mereka sudah berdoa duluan. Supaya apa? Supaya Allah menyampaikan umur mereka di bulan Ramadan. Dan 6 bulan itu adalah masa persiapan. Ya, Mas, ini para sahabat yang kita kenal dengan ilmu mereka, yang kita kenal dengan kesungguhan mereka. Ya, tidak ada agama manusia yang lebih bagus dibanding mereka. Tidak ada. Ya, ibadah mereka adalah yang terbaik. Mereka langsung dituntun oleh Nabi, diawasi oleh Nabi, diajari oleh Nabi. Maka ibadah mereka adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik setelahnya ya dibanding mereka. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan persiapan itu. Misalnya persiapan puasa, karena puasa ini adalah amalan utama di dalam bulan Ramadan. Bahkan sampai bulan Ramadan itu disebutkan sebagai bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini poin
agar kalian bertakwa. Maka bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk puasa karena itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana kata para salaf, kalau ada ayat, Ibnu Mas'ud berkata kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang baik-baik telingamu apa yang akan dikatakan sebelumnya. Karena itu pasti perkara yang sangat penting. Nah, alangkah bobroknya kita kalau perkara yang dianggap penting oleh Allah kemudian kita remehkan. Tidak ada persiapan. Ya, kata para ulama, orang yang tidak bersiap untuk memasuki bulan Ramadan adalah orang-orang yang meremehkan bulan Ramadan. Mereka meremehkan bulan Ramadan sehingga tidak ada persiapan. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Ya, salah satunya adalah puasa pada bulan Ramadan. Ini pondasi Islam. Bagaimana mungkin seseorang meremehkannya dengan tidak mempersiapkan apa-apa untuk memasuki bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mithla lahu." Kalian wajib puasa Ramadan karena tidak ada ibadah yang menandingi puasa Ramadan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis Qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam, ya, anak manusia adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk mereka sendiri. Adapun puasa itu untuk saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sayalah yang akan membalasnya. Kalau Allah membalas dengan kemahaluasan rahmatnya, itu tidak terhingga balasannya. Ikhwati fi din azanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Masa kita tidak mau diampuni dosa-dosa kita? Ya. Nah, Allah tidak berkenan untuk menerima suatu amalan yang dilakukan, ya, tidak dengan sepenuh hati. Ya, tidak dengan sepenuh hati. Mau tidak mau ya kita harus mempersiapkan ini. Bagaimana persiapan Rasulullah SAW? Ya, Aisyah radhiyallahu taala berkata, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattun akthar min siyamihi min Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalila." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihatnya puasa lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Ya, tidak dilakukan seperti itu di bulan-bulan yang lain. Di bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, Rasulullah alaihi wasallam banyak sekali melakukan puasa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalil. Dia berpuasa bulan Sya'ban itu penuh. Ya, 1 bulan penuh kecuali sedikit saja. Kecuali beberapa hari saja menjelang Ramadan. Nah, puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini yang menjadi puasa sunnah bagi kita, ini adalah persiapan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kalau tidak ada persiapan, tiba-tiba datang mahnya, tiba-tiba datang malesnya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting. Ya, ini adalah salah satu perkara yang agama kita dibangun di atasnya. Bagaimana kita remehkan puasa ini? Ya, bagaimana kita remehkan perintah Allah yang sangat agung ini dengan tidak mempersiapkan apa-apa? Ya, tidak mempersiapkan fisik kita, tidak mempersiapkan mental kita untuk melakukan puasa. Kemudian ya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di antara amalan yang agung di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhana lailatal qadri, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat tarawih pada bulan Ramadan, salat tarawih pada bulan Ramadan karena keimanan, karena mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Ini dosa kita diampuni. Dosa yang menyebabkan seseorang terjerumus masuk ke dalam neraka, diampuni. Salah satu sebabnya adalah dengan puasa. Salah satu sebabnya adalah dengan salat tarawih.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang mana yang kita remehkan sehingga kita tidak bersiap-siap ini? Bersiap-siap maksudnya apa? Ya, sholat tarawih ini adalah sholat yang panjang. Ya, kalau orang tidak siap, maka malas sholat tarawihnya. Malas-malasan ketika datang sholat tarawih, apalagi kalau yang imam sampai 1 juz dan sebagainya. Kalau tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada latihan-latihan sebelumnya, seakan-akan kita mau masuk lomba ini, tidak pernah latihan sebelumnya, pas masuk lomba tidak mungkin menang gitu. Tidak mungkin berhasil. Kenapa? Tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada latihan-latihan sebelumnya. Ya, maka hendaknya kita di bulan ini, ya beberapa hari lagi menjelang Ramadan, kita giatkan ini, sholat malam. Kalau memang tidak ada hafalan Quran, kita boleh sambil baca Quran, ya, yang ada di HP. Nanti kalau mau rukuk, mau sujud, ditempatkan di tempat yang mulia atau di dalam saku boleh, ya, saku di dada ini, silakan, ya, upayakan 1 juz atau kurang dari itu sedikit setiap malamnya. Ikhwati fillah untuk latihan, ya, karena semakin panjang sholat malam kita, semakin banyak bacaan Quran kita di bulan-bulan Ramadan ini, maka semakin baik bagi kita. Dan para ulama sepakat bahwa pada bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Ya, dilipat gandakan pahala. Ya, dari dalil-dalil yang ada. Ya, seperti misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayu shadaqati afdal, sedekah manakah yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, shadaqatun fi Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Ini yang paling baik. Ini menunjukkan apa? Pahala sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ya, umrah di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji bersamaku. Ini menunjukkan ibadah umrah itu dilipat gandakan. Kata para ulama, ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan, dilipat gandakan lebih daripada di luar bulan Ramadan. Ini manfaat yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa yang Allah siapkan untuk kita. Dan tidak sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala ya membelenggu syaitan-syaitan yang jahat supaya apa? Supaya kita tidak diganggu. Mereka tidak bebas mengganggu kita. Ya, maka Allah menyiapkan pahala yang sangat banyak dalam amalia-amalia Ramadan itu, dan Allah membantu kita dengan membelenggu syaitan. Coba kurang apa lagi? Apa alasan kita sehingga tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan? Ya, kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu salatu lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imamnya berhenti, maka akan dituliskan baginya pahala 1 malam salat penuh. Ya, masa kita tidak mau? Ya, orang beriman mana yang tidak tergiur, kecuali orang yang tidak beriman, ya wajar gitu kan. Emang tidak dipercaya, memang tidak diyakini seperti itu. Adapun kita yang beriman, maka ini adalah hal yang sangat-sangat menggiurkan. Ya, yang wajib kita persiapkan diri untuk mengejarnya. Di antara amalan-amalan yang tinggi, yang mulia, yang besar pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bahkan bulan puasa itu, bulan Ramadan itu juga dikenal dengan Syahrul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Diturunkan di sini maksudnya apa? Ya, sebagian ulama mengatakan diturunkan ini adalah ya, diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit sekaligus. Ya, sebagian mengatakan bahwasannya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini adalah di bulan Ramadan itulah diturunkan ayat tentang kewajiban berpuasa. Ya, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diturunkan Al-Quran di situ adalah diturunkan pertama kali Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, ini malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi SAW, "Iltamisu Lailatul Qadar." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Bukan di tanggal 17. Bukan. 10 malam terakhirnya. Di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kita karena kurangnya ilmu, ya melakukan perayaan nuzulul Quran di malam 17
Ramadan, dan ini tidak ada dasarnya dalam agama kita. Tidak ada sumber hukumnya dalam agama kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah menjadi sangat baik, lebih baik lagi, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Meningkat dia punya kedermawanan ketika Jibril menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailah. Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Ramadan. Tiap malam Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudarisuhul Quran. Dan Jibril ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendiktekan Al-Qur'an itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengulanginya, kemudian setelah itu Nabi setor hafalan ke Jibril. Nah, ini yang dilakukan. Ini bulan yang dimuliakan dengan Al-Qur'an. Maka para ulama salaf mengatakan, ya perbanyaklah ya membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Sampai-sampai ikhwan fillah azanallahu iyyakum, banyak ulama yang meninggalkan majelis mereka, menutup majelis ilmu mereka yang rutin. Itu untuk apa? Untuk baca Qur'an. Kalau kita tidak terbiasa, tidak mempersiapkan diri untuk berpanjang-panjang membaca Al-Quran, baru satu halaman kemudian sudah ngantuk, sudah nguap, ya, tidak membiasakan diri sebelum Ramadan, bagaimana mungkin nanti di bulan Ramadan kita mampu menyelesaikan sejuz sekali duduk, atau 2 juz satu kali duduk, atau 3 juz, 5 juz dalam satu hari. Kalau sebelumnya kita nggak ada persiapan, tidak ada latihan-latihannya sebelum Ramadan. Maka penting bagi kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri mulai sekarang. Kalau ada yang belum persiapan, mulai sekarang siapkan memang gitu. Mulailah ya, perbanyak ya, sedikit demi sedikit ya, seperti orang yang baru menanam, kemudian lama-lama disiram. Nanti di bulan Ramadan kita sudah mencapai puncak maksimal dalam ibadah. Nah, maka kita pun gas terus ya pada bulan Ramadan itu ngajinya. Kemudian yang paling penting juga ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum adalah persiapan niat. Ya, betapa banyak orang-orang yang melakukan amalan soleh, tapi gara-gara niatnya menjadi berdosa. Ada orang yang sholat karena ingin dilihat oleh partner bisnisnya. Ya, ada orang yang puasa hanya ingin mendapatkan pengakuan manusia. Ada orang yang datang sholat Jumat hanya karena ya mau menghilangkan label tidak sholat. Wah, ternyata sholat juga ternyata. Saya kira nggak sholat, selama ini nggak sholat, dia nggak pernah ke masjid. Nah, akhirnya datang, oh ternyata muslim dia. Hanya untuk mendapatkan label itu. Nah, ini niat yang keliru. Jangan sampai niat kita ketika bulan puasa, ketika mengamalkan ibadah-ibadah di bulan puasa ini keliru. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, jangan untuk yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Anda berpuasa ini niatnya apa gitu. Ya, niatnya ikut-ikutan atau niatnya hanya karena tidak mau dikatakan muslim yang tidak puasa, ya, atau apa? Ini benar-benar untuk Allah. Niatnya apa? Itu harus perbaiki, harus diperiksa. Ya, setiap muslim harus periksa niatnya setiap ibadah apapun yang dilakukan, termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini penting juga, kata Rasulullah, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah." Barang siapa yang sudah meniatkan satu kebaikan, lalu dia tidak sempat melakukan kebaikan itu, padahal dia sudah niatkan, sudah betul-betul semangat, sudah betul-betul berkeinginan untuk melakukannya, tulus dan ikhlas dalam keinginannya tersebut, tapi karena Allah tidak memberikan dia kesempatan, maka dia tidak jadi melakukannya. Maka kata Allah, orang yang seperti ini dituliskan satu kebaikan penuh. Ada orang yang mau masuk di bulan Ramadan, dia sudah punya target, ya, dia sudah tulis, oh begini, kalau mau selesai 5 juz dalam satu hari begini, kalau mau selesai sekian kali khotam dalam bulan Ramadan, maka saya harus selesaikan begini tiap hari. Dia sudah punya table, sudah punya tabel, ya, sudah punya rencana, ya, dia sudah punya rencana. Oh, kalau bulan Ramadan saya akan bersedekah di sini, saya akan bersedekah di sini, saya akan bersedekah di sini.
Dia sudah punya itu semua, rancangan-rancangannya, amalan-amalan yang akan dia gas di bulan Ramadan. Sudah ada semuanya. Ternyata Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan dia sebelum Ramadan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang meniatkan satu kebaikan sebelum satu kebaikan tapi dia tidak sempat untuk melakukannya, Allah sudah menuliskan satu kebaikan penuh untuk dia. Sudah tercatat semua tadi itu, planningnya di bulan Ramadan sudah tercatat. Ya, meskipun Allah mewafatkan dia dan belum sempat untuk mengamalkannya. Maka penting bagi kita. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Ya, kita tidak tahu sampai atau tidak umur kita di bulan Ramadan. Maka penting bagi kita untuk meniatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang sangat agung itu, yang sangat mulia itu, yang dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ikhwati fillah nasallallahu wa iyyakum, yang terakhir mungkin karena jangan sampai terlalu panjang ya. Di antara amalan yang mulia pada bulan Ramadan yang harus kita persiapkan adalah sedekah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu shadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling mulia, yang paling baik? Kata Nabi, "Shadaqatun fi Ramadan." Sedekah pada bulan Ramadan. Termasuk apa? Memberikan makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia memberikan makan, ya, makanan yang dia sukai, bukan makanan yang dia tidak sukai, yang dia memicingkan mata kita melihatnya. Jadi di antara bentuk sedekah memberikan makan kepada orang, ya, apalagi ketika buka puasa. Ya, ini sangat utama, sangat dianjurkan di dalam syariat agama kita. Maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan harta, ya, untuk disedekahkan, mempersiapkan tenaga untuk diperbantukan dan sebagainya. Maka ini hal-hal yang ikhwati fillah nasallallahu wa iyyakum sangat penting sebelum kita masuk ke medan perburuan di bulan Ramadan yang waktunya sudah mengetuk pintu kita sebentar lagi, insyaallah taala. Mungkin kita tidak akan rasa, masuklah kita ke bulan Ramadan. Jangan sampai kita kaget, tidak ada persiapan sehingga kita lemah, kita tidak ada kekuatan, kita tidak ada semangat untuk menjalani bulan Ramadan yang sangat mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC.